Sementara pembalap pabrikan Ducati Bagnaia menunjukkan kecepatan yang mengesankan sejauh ini di Barcelona dengan meraih posisi terdepan di kualifikasi dan kemenangan di balapan sprint, Martin tertinggal selangkah di belakang. Pembalap Pramac ini hanya bisa menempati posisi keempat di kualifikasi untuk balapan terakhir musim ini, dan balapan sprint hari Sabtu menandai pertama kalinya ia berada di posisi 3 besar di sesi manapun sepanjang akhir pekan. Saat ia menempati posisi ketiga di belakang Bagnaia dan rekan setimnya di Italia, Enea Bastianini. Bagnaia kini berjarak 19 poin dari Martin di klasemen. Namun dengan hanya 25 poin yang tersedia pada hari Minggu, pembalap Spanyol ini dapat meraih gelar pertamanya asalkan ia finish di posisi 9 besar. Juara 2 kali Bagnaia menjelaskan bahwa situasi yang dialami Martin mengingatkannya pada ketegangan yang ia hadapi saat meraih gelar juara pertamanya di tahun 2022. Saat ia tiba di babak final dengan selisih 23 poin dari pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Menurut Bagnaia, Martin terlihat gugup namun ini normal. Bagnaia pun memprediksi balapan hari Minggu akan berjalan seperti sprint kali ini dan Martin akan melaju tanpa mengambil risiko. Jadi menurut Bagnaia, ini adalah situasi yang cukup sulit mirip dengan yang dialami di tahun 2022. Kamera TV menangkap Martin terlihat gelisah saat sesi praktis pada hari Jumat setelah kembali ke pit. Meskipun ia kemudian menjelaskan bahwa ia merasa frustasi karena kepala krunya tidak segera datang ketika ia mampir ke garasi Pramac. Martin juga terlihat menggelengkan kepalanya setelah disalip oleh Bastianini di lap terakhir dalam balapan sprint. Sebuah momen yang membuatnya turun dari posisi kedua ke posisi ketiga dan membuatnya kehilangan 2 poin dalam perebutan gelar juara. La Bestia yang start dari posisi ke-8 sukses memanfaatkan celah setelah rombongan padat merayap terjadi di tikungan pertama. Dia melesat ke tempat kedua dan menjadi penghalang Martin yang sedang fokus mengejar Bagnaia. Sempat berhasil melakukan manuver, Martin pun masih diintai rival lain di belakangnya yang juga berjarak dekat. Ada Franco Morbidelli dan Alex Marquez yang juga sempat saling mengintai. Martin sudah cukup nyaman di posisi kedua sampai balapan menyisakan 1 lap. Ambisi mengejar Bagnaia sudah tak mungkin kalah gap waktu menunjukkan 1,2 detik. Semakin membuat tertekan ketika kecepatan mulai terkejar, jarak dia terpangkas oleh Bastianini yang mendekat. Dan momen menyakitkan terjadi ketika Martin ditikung sengit oleh Bastianini pada lap terakhir menjelang sektor terakhir. Martin pun harus puas dengan capaian podium 3. Meski mengalami hari yang penuh cobaan, Martin rupanya berusaha untuk tetap terlihat sumringah. Dia tetap memberi selamat pada Bagnaia sesaat setelah melintasi garis finish. Kemudian juga terlihat untuk rileks di park farm saat sesi sebelum naik podium. Martinator mungkin belum berhasil mengunci gelar hari Sabtu, tetapi semangatnya tidak padam. Dia tak putus asa dan tetap menyongsong hari esok. Satu-satunya hal yang agak disesali Martin adalah soal pilihan ban. Dia memilih ban depan medium sedangkan Bagnaia dengan ban depan hard. Acosta melesat dari posisi ke-6 di grid untuk naik ke posisi ke-4 saat start. Di belakang Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Namun saat memasuki tikungan kanan tikungan 3, Acosta tertabrak motor Gresini yang dikendarai Marc Marquez. Dan tabrakan tersebut merobek fairing depan KTM RC16 gas-gas miliknya. Pembalap berusia 20 tahun ini terpaksa masuk pit di akhir lap dan keluar dari balapan, sementara Marquez berhasil meraih 3 poin kejuaraan di posisi ke-7. Berbicara setelah balapan, Acosta menegaskan bahwa ia tidak terkesan dengan manuver Marquez dan menegaskan bahwa ia berada di depan Marquez saat memasuki tikungan. Acosta menganggap manuver Marquez saat masuk tikungan seperti menganggap tidak ada pembalap lain di tikungan. Meskipun Marquez tidak bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut, ia mengakui bahwa tanggung jawabnya ada pada dirinya untuk menghindari kontak dengan Acosta pada saat itu. Ia menyamakan insiden tersebut dengan insiden antara Acosta dan rekan setimnya di Tech 3, Augusto Fernandez, pada sesi latihan hari Jumat, di mana keduanya terjatuh setelah persenggolan di tikungan 5. Enea Bastianini berhasil naik podium di sprint MotoGP Solidarity Barcelona untuk balapan hari Sabtu yang ke-7 secara beruntun, dengan merebut posisi kedua dari Jorge Martin di lap terakhir.
Bastian ini melewati Martin di lintasan menurun menuju tikungan kelima karena ia merasa lebih kuat dari pembalap Pramac Ducati di bagian lintasan tersebut. Ini adalah langkah yang sudah direncanakan oleh Bastian ini. Meski manuver itu menurutnya tidak mudah karena di sisi kiri suhu ban agak dingin. Tikungan kelima memang merupakan tikungan kiri kedua dalam satu putaran. Dan tikungan pertama di mana para pembalap mengerem saat memasukinya karena tikungan kedua terjadi setelah tikungan pertama di ujung lintasan lurus. Ini berarti bahwa suhu ban sebelah kiri sudah dingin saat tiba di tikungan 5. Dan tikungan yang menurun adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi cengkraman di tikungan tersebut secara negatif. Semua itu berarti bahwa menyalip di tikungan 5 bisa menjadi risiko secara teori, tetapi Bastian ini mengatakan bahwa ia bisa merasa aman. Karena ketika menyalip Martin, Bastian ini sudah mengantisipasi risiko itu dengan menyalip tidak terlalu merebah. Quartararo kehilangan poin terakhir yang tersedia di lap terakhir saat ia dilewati Brad Binder. Namun sebelumnya ia bertarung dengan Marc Marquez, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi untuk memperebutkan posisi 8 besar. Tapi Quartararo menilai sebenarnya motornya memiliki kecepatan untuk menjadi lebih cepat, tetapi tidak bisa memanfaatkannya karena terhalang oleh banyak motor V4. Namun sayang sulit menyalip. Quartararo merasa motornya kehilangan banyak tenaga dan cengkeraman untuk bisa bertarung dengan motor-motor V4. Quartararo setidaknya merasa penampilannya lebih baik dari GP Catalunya yang digelar di sirkuit yang sama pada Mei lalu. Martin tampil di seri terakhir di Barcelona pada hari Sabtu dengan jarak yang cukup dekat untuk meraih gelar juara dunia 2024. Saat ia memimpin Francesco Bagnaia dengan 24 poin di depan pada saat sprint. Bagnaia mampu lolos dari kualifikasi di posisi terdepan dan menempatkan Marc Marquez di baris terdepan. Meskipun Espargaro berhasil memisahkan keduanya di posisi kedua setelah membantu Martin ke posisi keempat di grid. Martin akhirnya harus puas berada di posisi kedua dalam sprint melawan Enea Bastianini dan Bagnaia menang dengan selisih poin di klasemen menjadi 19 poin menjelang balapan hari Minggu. Mengenai bantuan yang diberikan kepada teman dekatnya Martin dalam upayanya merebut gelar juara, Espargaro mengatakan sebenarnya tidak terlalu senang bisa membantunya karena Alex ingin dia menjadi yang tercepat. Tapi hal ini akan berubah menjadi kegembiraan bila setidaknya bantuannya untuk terakhir kalinya ini sedikit bisa membantu Martin untuk mendapatkan gelar.